Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebenarnya saya ingin kita bertemu secara offline seperti semester kemarin itu ya, tapi nampaknya Januari ini tugas kedosenan saya itu sangat hmm, padat, mudah. Jadi saya mohon maaf, kita belum bisa bertemu bersama-sama seperti biasanya. Jadi mungkin kalau saya mau membuatkan video pun juga belum sempat, jadi kita bimbingan online via WA gini dulu aja ya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi ada beberapa yang sudah minta tanda tangan untuk maju sidang proposal ke saya. Itu saya kasih, saya perbolehkan kalau teman-teman memang sudah yakin ingin daftar proposal ya. Namanya revisi itu pasti ada. Teman-teman kalau siap menghadapi ujian, meskipun teman-teman sudah revisi, nanti setelah ujian ya revisi lagi. Jangan jangan bosan-bosan sama revisi. Oke, saya ingin menjelaskan dari awal sekali. Karena teman-teman masuk di grup ini juga tidak bersamaan, jadi saya ulangi aja penjelasannya sambil mereminder semuanya ya. Tugas kalian dalam semester ini, dalam pembimbingan bersama saya ini adalah tugas skripsi. Skripsi itu adalah sebuah kata yang akan menghantui kalian selama semester-semester ke depan. Oh, harapannya satu semester aja ya. Skripsi, ujian proposal, pokoknya kalian berada di fase dimana tidur bisa menjadi tidak nyenyak, bahkan sampai ke dalam mimpi pun bahas skripsi mimpinya. Teman-teman, secara definisi skripsi itu, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menurut KBBI. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jadi, penelitian kalian ini adalah syarat lulus. Mungkin ada beberapa yang ingin membuat sebuah karya, ingin membuat penelitian yang fenomenal gitu, paling bagus misalkan seangkatan, apalagi ada ya penelitian terbaik, saya pengen dapat penghargaan itu bu, gitu misalkan. Boleh-boleh aja, tapi saya ingatkan ini skripsi ini adalah syarat lulus. Jadi kalau supaya teman-teman bisa lulus, artinya skripsinya harus selesai. Berarti skripsi yang lulus adalah skripsi yang selesai, yang telah diuji dan diluluskan. Jangan dulu teman-teman, kalau saya boleh saran ya, jangan dulu teman-teman mengandai-andai atau overthinking, pengennya membuat penelitian yang bagus banget. Tapi penelitian yang bagus biasanya tentunya tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau memang teman-teman merasa oh nggak apa-apa bu, saya skripsi 2 semester juga nggak apa-apa, misalkan saya santai, ya silahkan. Tapi ingat, barangkali teman-teman masih mengejar predikat cum laude. Kalau cum laude itu meskipun teman-teman IPK-nya 4, tapi masa studinya melewati 8 semester, maka itu tidak bisa lulus dengan pujian atau cum laude ya. Serah sih, pokoknya intinya skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Tapi juga bukan berarti teman-teman harus buru-buru banget mengerjakan skripsinya. Ya, teman-teman tentukan prioritas lah. Tapi ya, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu lama. Juga skripsinya jangan, yang penting benar gitu ya metodenya. Di panduannya LPPM, di situ ada panduan atau sistematika penulisan proposal. Di situ terbagi menjadi sistematika penelitian kualitatif dan sistematika penelitian kuantitatif. Jadi saya harap teman-teman sudah mengikuti sistematika yang ada di buku panduan yang resmi dikeluarkan oleh YIN Kediri. Untuk teman-teman yang judulnya sudah oke, yang menulisnya sudah jalan, sudah nggak kebingungan, itu bagus, tinggal dilanjutkan. Tapi barangkali ini masih ada yang bingung terkait skripsinya, judulnya, masih banyak ragu-ragunya atas penelitian ini. Penelitian skripsi saya ini kayaknya gimana ya bu, saya ragu-ragu, apa saya pakai judul yang ini ya, apa pakai judul yang itu ya, kalau yang ini nanti gimana ya. Pokoknya masih belum fix, masih banyak pertanyaan. Kita satu-satu kita bahas untuk yang masih bingung dulu ya terkait dengan judul. Kalau saya membimbing teman-teman skripsi terkait dengan pemilihan judul, memang judul yang bagus itu yang sekiranya bermanfaat, yang sekiranya up to date, berkaitan dengan kondisi di masyarakat saat ini dan lain sebagainya ya. Tapi yang lebih penting menurut saya, kalau untuk skripsi, teman-teman harus pilih judul pada topik yang kalian kuasai.
teman-teman kuliah 7 semester, ada banyak sekali mata kuliah. Coba di list kira-kira mata kuliah apa sih yang kalian um, kayaknya bisa nih, paling bisa mata kuliah apa. Atau minimal kalau teman-teman belum menguasai banget gitu ya, teman-teman pilih mata kuliah atau topik yang teman-teman tuh berminat di sana. Saya minatnya tentang saham, Bu. Saya minatnya tentang bank. Saya minatnya tentang UMKM. Saya minatnya tentang petani, masyarakat miskin, misalkan. Saya minatnya tentang BMT dan lain sebagainya. Setiap mahasiswa punya minat sendiri-sendiri. Kalau teman-teman sudah menulis atau menentukan topik sesuai minat atau sesuai dengan penguasaan materi teman-teman, itu insya Allah nanti teman-teman nulis skripsi itu bisa lebih lancar, gak terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Misalkan nih teman-teman bisa mulai dengan cari mata kuliah yang paling saya kuasai kira-kira apa ya, yang nilainya A, kemudian pokoknya kayaknya bisa banget nih, atau saya minat banget nih di topik itu. Misalkan tentang zakat atau tentang perencanaan keuangan. Banyak kan tergantung mata kuliahnya teman-teman. Di grup ini ada yang ekonomi syariah, ada yang perbankan syariah, ada yang MBS, ada yang AKS. Masing-masing pasti punya topik-topik tersendiri yang teman-teman sukai. Nah, dari situ Bu, kalau misalkan sudah ketemu gitu, saya perbankan syariah Bu, terus saya mau meneliti tentang bank syariah gitu. Gimana Bu saya menentukan topiknya? Apa yang perlu saya tulis tentang bank syariah ini? Teman-teman sudah ketemu pengen nulis tentang bank syariah, tapi terus apa dong judulnya? Gimana kira-kira teman-teman menentukannya? Ada banyak cara. Satu, teman-teman melihat kondisi terkini. Teman-teman melihat berita-berita paling update yang berkaitan tentang bank syariah. Misalkan di bimbingan ini, di grup ini, skripsinya Fahrus tentang manajemen risiko pada bank syariah. Dia mengambil ide berdasarkan kasus terupdate ya, karena kapan hari bank syariah ini kena kasus cybercrime misalkan. Ya, itu melihat dari kondisi di masyarakat atau melihat dari berita ya. Atau melihat teman-teman bisa melihat dari laporan-laporan tahunan, laporan keuangan atau di OJK biasanya ada topik-topik tentang peluang dan tantangan perbankan syariah saat ini gitu misalkan. Nah, di bagian analisis peluang dan tantangan itu biasanya ada banyak sekali ide-ide tentang penelitian yang bisa kita lakukan. Tuh satu. Kemudian ada cara yang lain, cara yang bisa teman-teman tempuh, yaitu mencari jurnal acuan. Mungkin teman-teman banyak yang cari ide skripsi itu melihat skripsinya kakak tingkat. Itu boleh-boleh aja, tapi saya tidak menyarankan. Kalau misalkan teman-teman tadi sudah ketemu topik tentang bank syariah gitu ya, kemudian teman-teman cari jurnal tentang bank syariah, ketik aja. Teman-teman biasa nyari di mana? Bisa nyari di Google Scholar. Kalau mau pakai jurnal internasional itu lebih baik. Nanti adalah cara downloadnya supaya gratis. Kemudian IAIN sepertinya juga sudah menyediakan websitenya namanya ProQuest. Kalau teman-teman mau pakai jurnal internasional ya. Kalau misalkan mau pakai jurnal, saya sarankan pakai jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi jurnal itu ada macam-macam. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Ya, jurnal nasional ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Yang terakreditasi ada peringkat-peringkatnya. Kalau jurnal nasional namanya peringkatnya namanya Sinta. Ada Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Paling bagus Sinta 1 itu adalah jurnal internasional, sudah jurnal Scopus. Kalau jurnal internasional sama ada yang terperingkat atau terakreditasi atau terindeks ya. Ada juga yang tidak terindeks. Kalau jurnal internasional indeksnya namanya Scopus. Scopus itu peringkatnya ada Q1, Q2, Q3 gitu. Kalau teman-teman mungkin saya sarankan jurnal nasional yang terindeks ya. Jangan yang belum terindeks atau belum akreditasi kalau istilah kampus ya. Kalau jurnal namanya terindeks. Anak bimbingan saya sangat saya anjurkan di bagian telaah pustaka, di bagian bab 2, di bagian penelitian terdahulu, kalau bisa itu pakai jurnal nasional terindeks. Kenapa Bu harus gitu? Kenapa nggak pakai skripsi aja? Skripsi kakak tingkat. Kalau gini teman-teman, sebenarnya sebagai peneliti teman-teman itu boleh menentukan jurnal yang mau diacu, itu jurnal apa saja itu bebas. Tapi saya sebagai dosen pembimbing ya
saya mengarahkan teman-teman untuk menggunakan jurnal yang bagus. Kenapa? Satu, kalau misalkan teman-teman menggunakan skripsinya kakak tingkat gitu ya. Kalau menggunakan skripsinya kakak tingkat, otomatis dosen yang menguji kalian nanti berpeluang maksudnya ada peluang itu adalah dosen yang sama yang menguji kakak tingkat yang skripsinya kalian pakai sebagai jurnal acuan itu. Karena kan topiknya serupa, maka mungkin dosen yang menguji juga bisa jadi sama. Gitu ya kalau pakai skripsinya kakak tingkat. Kemudian teman-teman nanti ada uji Turnitin kan. Kalau teman-teman pakai skripsinya kakak tingkat, kemungkinan besar Turnitinnya akan similaritasnya akan tinggi gitu loh. Saya berharap mahasiswa bimbingan saya itu tidak dipusingkan dengan uh, Turnitin, similarity atau plagiasi dan lain sebagainya. Caranya gimana? Caranya penelitian itu harus lebih otentik, ada kebaruan, ada update dari penelitian kalian dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tuh ya. Jadi kalau teman-teman apalagi landasan teori atau penelitian terdahulunya pakai skripsinya IAIN atau kakak tingkat, saya sangat tidak menganjurkan. Saya sangat menganjurkan teman-teman pakai jurnal yang bagus, jurnalnya yang teman-teman jadikan sebagai jurnal acuan. Beberapa sudah saya jelaskan, tapi mungkin masih ada juga yang belum mendapat penjelasan saya yang ini. Kalau profesor saya dulu menjelaskan, teman-teman, kita membuat penelitian. Kalau teman-teman membuat skripsi, ibaratnya kita tuh sedang masak. Kalau kita masak, kita butuh apa saja? Butuh alat, butuh bumbu, butuh bahan-bahan, ya kan? Kalau bahan-bahannya fresh, insya Allah masakan kita ya enak rasanya karena bahannya fresh. Tapi kalau nggak ada bumbunya, ya hambar. Atau mungkin alatnya kurang tepat. Atau mungkin resepnya atau tahapan memasaknya, resep atau step-stepnya kurang tepat. Sebagus apapun bahan-bahannya, nanti juga masakannya jadi nggak enak kan. Nah, jurnal acuan ini teman-teman, kalau dalam masakan ibaratnya itu adalah bahan-bahannya yang tadi, bahan-bahan yang fresh tadi. Kalau teman-teman pakai skripsinya kakak tingkat, ibarat teman-teman masak pakai bahan makanan yang sudah dimasak, terus kalian masak lagi. Kalian buat masakan baru dari bahan yang sudah pernah dimasak. Kira-kira enak nggak masakannya? Pasti nggak enak ya. Jurnal acuan ini adalah bahan utamanya dalam masakan kita. Maka kita cari jurnal yang bagus. Saya catat dulu, jurnal yang bagus. Harus ada step-stepnya masaknya kan. Misalkan masak sop, bahan-bahan yang besar-besar dimasukkan terlebih dahulu supaya nanti bahan-bahan yang kecil-kecil nggak momot, misalkan nggak blotong gitu ya. Step-step ini adalah metodenya kalau dalam penelitian. Makanya dalam penelitian itu kita harus ketemu metodenya, harus benar, bahannya harus fresh dari jurnal yang bagus yang kita acu pakai jurnal yang bagus. Step-stepnya atau metode penelitiannya itu juga harus benar. Menegaskan sekali dari sini, yang sudah menulis, sudah jadi proposal, coba lihat lagi, sudah bagus apa belum jurnal acuan kalian itu. Saya pasti di semua kesempatan insya Allah kalau misalkan saya nyidang, pasti akan saya ublek-ublek di jurnal acuannya. Ibarat kak, namanya acuan, kita tuh mengacu ke dia. Kita mau menuliskan metode penelitian, metodenya, kita lihat ke jurnal yang ini, dia pakai metode apa. Kita mau menulis tentang landasan teori, kita lihat jurnal acuannya dia, ini orang yang kita acu ini pakai teori apa saja. Kemudian step-step latar belakang yang dia tulis itu membahas tentang apa saja. Kita semua mengacu ke satu jurnal acuan ini. Lah kalau jurnal acuan yang kita pakai itu bukan jurnal yang bagus, gimana kita bisa yakin kita 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 bisa mengacu ke dia gitu loh. Bisa dipahami nggak dari sini? Kalian harus punya satu jurnal acuan yang sudah kalian baca dari awal sampai akhir. Yang dari situ teman-teman tuh pertanyaan-pertanyaan nanti pakai teori apa, nanti metodologinya seperti apa, teman-teman sudah terjawab, bisa lihat dari jurnal acuan itu. Ini bukan plagiasi, karena teman-teman tidak mengkopas, karena objek penelitiannya tidak sama dan lain sebagainya ya. Misalkan nih skripsinya Lukman, dia meneliti tentang perusahaan-perusahaan batubara. Jurnal acuannya dia adalah perusahaan-perusahaan yang di bidang atau di sektor pertambangan gitu. Itu plagiasi atau bukan? Bukan, karena nggak sama.
tapi sebenarnya satu satu topik ya kan, satu area, ada satu jurnal yang bisa dia acu. Nanti gimana metodologinya, gimana cari datanya, semua itu ada di jurnal acuan itu. Makanya teman-teman lihat lagi, pastikan lagi jurnal acuan kalian sudah bagus apa belum. Coba dilihat, teman-teman sudah bisa kan melihat cara mencari jurnal yang bagus, cara melihat peringkat jurnal. Sudah bisa kan? Itu cari aja tutorialnya di YouTube banyak. Apakah jurnal ini Sinta 5, apakah jurnal ini Sinta berapa? Bu, ternyata jurnal yang saya acu ini ternyata belum belum Sinta, Bu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau saya boleh memutuskan itu ya. Jangan pakai jurnal yang belum terakredited, belum terindeks. Sinta 5 boleh nggak, Bu? Sinta 4 boleh nggak, Bu? Sinta 3 boleh nggak, Bu? Semakin tinggi peringkatnya itu semakin bagus. Bu, saya pakai skripsi aja ya. Kalau skripsi kan sudah lengkap banget. Kalau jurnal itu kan uh, ditujukan untuk para peneliti, memang tidak sedetail skripsi. Gini teman-teman, jawabnya. Teman-teman membuat skripsi, nanti diuji kan proposalnya. Kalau penelitiannya bisa dilakukan, nanti ujian proposalnya diluluskan. Kemudian teman-teman mengerjakan penelitian, kemudian ujian skripsi. Jadi ada ujian-ujiannya. Jurnal juga seperti itu, ada reviewernya. Semakin bagus peringkat jurnalnya, maka reviewernya juga semakin tinggi, apa ya namanya, keilmuannya, atau strict. Yang bisa terbit di jurnal itu tuh tidak sembarangan orang, tidak sembarangan tulisan, tidak sembarangan penelitian. Jadi kalau semakin tinggi ranking jurnalnya, artinya penelitiannya semakin bagus, semakin bisa teman-teman acu. Kalau pakai skripsi pun, pilih skripsi dari kampus-kampus 5 besar Indonesia misalnya. Karena apa? Karena skripsinya mereka berarti juga sudah ujian proposal, sudah ujian skripsi, dan dosen-dosen di kampus-kampus top itu pasti juga kan kalau menguji proposal, menguji skripsi tidak sembarangan, tidak mungkin uh, langsung lulus gitu loh teman-teman. Itu ya. Jadi clear ya perkara jurnal acuan. Saya sangat menekankan jurnal acuan kalian harus jurnal yang bagus. Kalaupun pakai skripsi harus dari universitas, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Itu dulu dari jurnal acuan, clear ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi malam ini adalah terkait dengan latar belakang. Sepertinya teman-teman kalau saya lihat masih bingung ya menulis latar belakangnya. Coba sih yang sudah mendengarkan kirim emoticon jempol dulu. Nanti saya lanjut kalau semuanya sudah kirim emoticon jempol.